Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, karena di tahun ini Allah telah memilih kita menjadi bagian dari umat Islam, umat yang beriman, yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sungguh sebuah karunia yang amat besar, karena kita dipilih untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan di bulan yang mulia ini, alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan majelis yang mulia, majelis Quran, majelis ilmu, majelis surga, majelis taman-taman surga, termasuk di madrasah ibu ini. Masya Allah, kita masuk di Raudhatul Jannah, taman surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu dengan niat mengharap ridha Allah, maka Allah mencatat perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri ahli surga. Amin. Ciri-ciri yang paling mudah dilihat adalah orangnya itu wajahnya berseri-seri, mudah tersenyum. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri-ciri ahli surga adalah wajahnya itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena ketika timbangan amal dihitung dari Yaumul Mizan, dia kemudian mendapatkan informasi bahwa timbangan amalnya jauh lebih besar dibandingkan timbangan amal buruknya. Maka tiba-tiba dibukakan gambaran surga yang akan dia masuki, maka wajahnya pun berseri-seri karena senang. Beda dengan ahli neraka, wajahnya bermuram durja, penuh ketakutan. Maka paling tidak, agar kita ini pantas masuk ke dalam surga, kita memiliki dulu ciri-ciri ahli surga ketika di dunia, yaitu apa? Memiliki wajah yang mudah tersenyum, berseri-seri, terlihat bahagia, ya. Walaupun ditutupi masker, ya, masker, tapi Anda harus tetap tersenyum, ya, tersenyum. Maka bagi Anda yang hari ini mungkin menjadi manusia yang susah tersenyum, hati-hati, harus berubah menjadi manusia yang mudah tersenyum, ya. Karena itu ciri-ciri orang ahli neraka, wajahnya MCC, mencucu, ya. Cemberutan, mudah emosi dan mudah marah, penuh ketakutan. Maka mudah-mudahan marhaban syahrul sa'adah, bulan yang membahagiakan ini menjadikan kita menjadi manusia yang mencoba berusaha untuk berlatih untuk mensyukuri apapun yang sedang kita terima, sedang kita hadapi, masalah apapun kita harus kembali kepada Allah. Ya, maka madrasah ibu ini berarti semua ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, ada yang belum ibu-ibu, ya. Ada calon ibu, Masya Allah, calon ibu. Madrasah calon ibu, beda lagi, beda lagi, ya. Baik, di awal ini saya akan bicara tentang materi tentang parent leadership, menjadi menerapkan pola asuh efektif, mengendalikan anak menuju surga. Salah satu tujuan berpuasa adalah la'alakum tatakun dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kata la'alakum artinya adalah semoga engkau yang bersungguh-sungguh. Ada kata semoga engkau yang bersungguh-sungguh mengusahakannya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi la'alakum tatakun itu bukan otomatis kita menjadi bertakwa atau meningkat ketakwaannya, tapi bagi yang bersungguh-sungguh. Maka ada la'alakum tashkurun, bagi mereka yang bersungguh-sungguh bersyukur. Karena memang syukur itu perlu kesungguhan hati, bukan hanya alhamdulillah, tapi di dalam hatinya asam tangannya gitu.
ya duduk di masjid nanti takjil buka puasa, ya diharapkan fried chicken, ternyata fried tempe goreng, sehingga hatinya itu belum bisa mensyukuri dan harus bersungguh-sungguh, harus menahan. Kemarin saya juga tampil masjid di Mugasari, ya ada ibu-ibu dapat kardus, ternyata ayamnya kecil, itu mungkin satu ayam dipotong jadi 20, culik banget. Terus mereka mengatakan, yuk lomba ayam goreng cili-cilian, ya seolah-olah itu bergurau, tapi kan bagi yang menyediakan jadi tersinggung di situ. Sebenarnya malah berlomba gitu, sehingga kadang-kadang ini tenanan apa ngece gitu ya. Datang ke masjid menanti buka puasa itu bagaikan tamunya Allah yang siap menerima semua hidangan dari Allah, ibu-ibu. Ya, jadi walaupun dapat tempe, ya emang paling enak itu ya kita dapat paha ya atau dapat dada ayam, itu paling enak itu. Tapi kan Anda nggak bisa mengharap pesan kepada panitia, aku dada ayam, emangnya restoran gitu. Maka bersyukur sekali kita pada siang hari ini diberi kesempatan Allah untuk belajar bersama. Mari kita niatkan, kita pasang, kita buka mata kita buka telinga kita buka hati kita. Bersihkan hati kita dari segala bentuk kegundahan dan masalah-masalah yang mengganggu, masalah-masalah yang bisa merusak kekhusyukan dalam belajar. Salah satu adab ilmu adalah membersihkan hati dari segala bentuk kotornya hati ketika kita akan memulai belajar menyerap sebuah ilmu. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah pernah menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa dalam sebuah majelis ilmu, Allah seringkali mengirimkan cahaya ilmu itu dimasukkan ke dalam dada manusia yang hadir di dalam majelis ilmu. Masya Allah. Jadi ilmu belum disampaikan, tetapi Allah sudah tahu ini cahaya ilmunya apa, karena Allah Maha tahu. Maka disampaikan ke dalam hati manusia yang duduk di majelis ilmu itu. Tapi pada saat itu juga Allah menarik kembali cahaya ilmu itu dari dada hambanya. Mengapa? Karena Allah melihat di dalam hati hamba ini belum siap untuk menerima ilmu. Masih ada rasa sakit hati, masih ada perasaan kemerungsung, masih ada perasaan dendam, ada rasa marah yang dia bawa ketika dia duduk di majelis ilmu. Maka inilah serugi-rugi manusia yang duduk di majelis ilmu. Hatinya tidak siap, hatinya tidak ikhlas, hatinya belum membersihkan dirinya dari segala bentuk kekotoran dunia. Maka ibu-ibu sekalian, kita serahkan semua masalah kita kepada Allah, kita letakkan, kita titipkan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, walaupun hari ini aku punya masalah, tapi aku niatkan hatiku ini untuk mendapatkan ilmu, agar aku juga mendapatkan cahaya ilmu. Karena banyak orang, dia dapat ilmunya tapi nggak dapat cahaya ilmunya. Maka dia bagi ikut pengajian, ikut seminar, ikut training, ikut pelatihan, tapi hidupnya nggak berubah. Kenapa? Dia hanya dapat ilmunya tapi tidak mendapatkan cahayanya. Sehingga masalahnya tidak bisa dia cari, apa solusinya, apa problemnya, sehingga hidupnya tidak pernah berubah. Maka kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu dan cahaya ilmu itu. Amin. Kita bersihkan hati kita. Baik, ibu-ibu sekalian, saya ada yang baru bertemu dengan saya sekarang, ada yang baru, ya Allah, Masya Allah, banyak ya. Perkenalkan, ini seorang makhluk Allah, hamba Allah bernama Edi Darmoyo. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Oke, ada bisa ya? Mungkin karena puasa ya. Jadi, sudah. Nah, ini nama saya Edi Darmoyo. Saya seorang pengembang potensi dan seorang trainer motivator. Saya tinggal di Jalan Taman Nugas Timur nomor 20A, tepatnya di belakang SMA 1 Semarang, dekat Simpang 5. Terima kasih kepada panitia Ibu Titin yang sudah mengundang kembali. Ini madrasah Ibu angkatan kedua, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir zaman bertahan. Ya, Masya Allah. Jadi senang sekali bertemu dengan ibu-ibu yang senang belajar. Dan
anak saya 4, ya, 4, laki-laki 2, perempuan 2, dan saya memiliki kompetensi di bidang analisa peta potensi genetik manusia dengan teknologi Stephen, di mana ini sangat membantu saya untuk mengenali potensi terpendam pada diri seorang anak, sehingga saya bisa membantu menjelaskan kepada orang tua tentang potensi anak pertama, kedua, ketiga itu ternyata berbeda-beda, sehingga cara mengasuhnya pun berbeda. Alhamdulillah. Bisa jadi nanti pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, maka saya minta nanti Anda yang ingin bertanya, jika tidak sempat di majelis ini bisa WA ke nomor telepon saya, silakan. Insya Allah akan saya balas. Insya Allah akan saya balas. Ya. Saya juga memiliki program namanya Akademi Trainer Muda, di mana saya mendidik anak-anak muda untuk siap menjadi seorang public speaker, menjadi seorang trainer, belajar bersama saya selama 1 tahun, bertemu seminggu sekali. Ini kebetulan sudah sampai angkatan ke-6. Salah satu visi saya adalah 2024 saya mencetak 100 trainer muda. Amin kan dong? Amin. Sekarang sudah ada 77, berarti kurang 23. Mungkin 3 angkatan lagi, insya Allah ini sudah selesai. Ya. Jadi monggo nanti yang punya putra putri mahasiswa ya yang ingin menjadi seorang pembicara bisa belajar. Oke. Ini lembaga saya, yaitu Talent Potential Center, pemetaan bakat dan potensi, yang memiliki visi kita ingin menyiapkan generasi terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kami punya prinsip lebih baik daripada mencaci kegelapan, lebih baik kita menyiapkan lilin-lilin kecil. Ya, daripada kita ngatain kotor tentang negeri ini, misalnya sekarang kita sedang punya masalah terhadap kepemimpinan nasional, saya lebih baik menyiapkan, menghidupkan generasi yang lebih siap memimpin Indonesia di masa depan. Dan bisa jadi itu berasal dari rumah kita. Bisa jadi di antara putra-putri kita bisa akan jadi pengusaha besar, ada yang jadi panglima luar biasa, ada jadi menteri, ada jadi pejabat-pejabat yang soleh, masya Allah. Ya, maka ini suatu hal yang sangat serius. Berpikir Indonesia di masa depan harus dimulai dari rumah kita. Ada sebuah seminar parenting yang mengatakan